Oke, perkenalkan saya Hari Akbar Apriawan. Kemarin dihubungi Mbak Soraya buat isi diskusi. Disclaimer di awal, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi bebas coba mengkritisi, memberi masukan atau beri pandangan lain. Di kemarin tema besarnya itu ngomongin soal peran generasi muda gitu ya dalam penanggulangan bencana di era digital. Nah, terus saya membaca tornya, terus kira-kira yang bisa kita kerucutkan dalam diskusi malam hari ini, kemungkinan kita bakal membahas soal pemuda dan resiliensi, gitu ya. Bagaimana melihat implementasi teknologi dalam penanggulangan bencana yang dilakukan pemuda. Kurang lebih itu yang akan saya bahas. Mungkin sedikit memperkenalkan Indonesia Resilience. Kenapa kita diajak ngobrol di sini? Kemarin pas lagi diskusi di awal gitu dengan Mbak Soraya gitu ya, dan teman-teman Circle Geo, karena kita memang IRES sendiri fokus dalam pengurangan risiko bencana, yang mana dalam perspektif penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana atau preparedness dalam kebencanaan itu diperlukan. Akhirnya kita diajak ngobrol di sini. Nah, IRES itu apa sebenarnya? IRES itu sebenarnya lahir dari multi bencana yang terjadi di 2018 sebenarnya, yang mana pada waktu itu kami merespon gempa Lombok, terus likuifaksi dan tsunami di Palu Donggala, terakhir di Selat Sunda gitu ya, yang berdampak terhadap Banten dan Lampung. Kami coba melihat bagaimana proses penanggulangannya, semua fokus pada tanggap darurat kayak gitu. Sebenarnya kami coba mengkulik lagi kembali kira-kira narasi apa selain tanggap darurat. Pada waktu itu kita terbiasa dengan narasi empati gitu ya ketika sedang terjadi bencana. Padahal sebenarnya kita juga bisa masuk dalam kerangka-kerangka yang nggak hanya dalam tanggap darurat kayak gitu. Nah, akhirnya kita pada waktu itu Sekumpulan Pemuda membuat tingkat studi bagaimana membangun awareness terkait prabencana gitu. Awal narasinya itu, dan akhirnya berkembang satu fokus yang kita ambil gitu, dan jadi terminologi menarik yaitu resiliensi. Seberjalannya waktu kami melakukan diskusi-diskusi dan melakukan tulisan-tulisan gitu ya, dan akhirnya kami mengafirmasi diri jadi lembaga riset dan aktivisme pemberdayaan yang fokus terhadap isu resiliensi bencana dan pengurangan risiko bencana, berbasis pada aktivisme pemberdayaan masyarakat. Istilahnya jadi think tank-nya lah, think tank gitu ya. Peran AIRES sendiri dalam melakukan aktivitasnya, yang pertama ada penelitian, pengembangan, pendampingan komunitas dan inkubator agen resiliensi. Yang sejauh ini kami menjalankan penelitian, pendampingan di kampung-kampung, di wilayah kota dan rural, kayak gitu. Dan kami juga punya program inkubator agen resiliensi. Ini anak-anak muda dari kampus-kampus yang kita kumpulkan dan kita kasih pemahaman soal bencana gitu ya, diskusi di dalamnya dan ikut prakteknya IRES di lapangan. Itu namanya Resilience Institute yang sekarang sudah berjalan di batch 2. Alhamdulillah sejauh ini. Terus turunan programnya, ini ada beberapa program gitu, program Building Resilience yang sudah kami lakukan di Petamburan dan Banten sejauh ini. Terus juga kami juga ada program pemulihan ekosistem daerah aliran sungai di wilayah Ciliwung. Terus kami juga melakukan pendampingan komunitas di beberapa wilayah, serta kami juga melakukan program respon ketika ada respon darurat gitu ya. Kita juga melakukan tanggap darurat sebenarnya, tapi nanti saya jelaskan bagaimana IRES merespon darurat. Terus kami juga melakukan program edukasi kebencanaan, basisnya campaign, diskusi, dan lain-lain. Terus ada resgen dan ada riset. Mungkin itu sekilas tentang IRES. Untuk lebih jelasnya bisa kepoin kanal kami atau bisa masuk ke kanal kami di IRES Generation dalam Instagram. Terus ada link-nya juga, Indonesia Resilience, dan kita lagi membangun web yang memang sedang under construction kayak gitu. Oke, selanjutnya outline pembahasan malam hari ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, resiliensi,
peran pemuda dalam kebencanaan, implementasi teknologi dalam penanggulangan bencana, dan penutup. Ya, mungkin ini yang bakal kita bahas selama saya coba memberikan materi. Sangat diterima interupsinya, kritiknya, sarannya, gagasannya, dan lain-lain. Nah, saya cukup terbuka untuk melakukan proses itu. Jadi nggak masalah, di sini saya juga belajar gitu. Jadi silakan kita beradu argumen. Selanjutnya, ya, melihat kebencanaan di Indonesia, ini bisa kita lihat dari beberapa catatan BNPB yang saya kolek dari Krit dan DB, gitu ya, bagaimana Indonesia menjadi negara yang paling banyak jumlah korban bencana alamnya, kayak gitu. Nah, kalau urutan kejadiannya nggak terlalu banyak gitu ya, lebih banyak India gitu ya, bagaimana kejadian bencananya, tapi dalam urusan korban, itu jumlah korban, ini peringkatnya peringkat 1 nih. Indonesia sangat banyak gitu ya korbannya ketika ada suatu kejadian bencana atau peristiwa bencana. Nah, jumlah korban bencana tidak linear dengan jumlah kejadian bencana. Jadi jumlah kejadian bencana sama jumlah korbannya ini nggak sesuai nih. Kalau dilihat bagaimana ada 2 grafik yang saya ambil dari DB gitu ya. Bagaimana jenis bencananya di sini ada puting beliung, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, terus ada korban gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Nah, ini pembagiannya nggak apa ya, semacam tidak linear gitu ya, karena memang ada beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu dalam melakukan proses preparedness terhadap bencana. Karena ketika itu dilakukan, itu akan sesuai itu ketika kita sudah punya konsep terkait bagaimana resiliensi wilayah di kerentanan, misalnya tanah longsor. Nah, korban dari tanah longsornya itu sesuai itu, kayak gitu. Ini ada ketidaksesuaian kayak gitu ya. Misalkan gempa bumi ini yang sifatnya tinggi ini 9% kayak gitu. 43% gitu ya. Terus banjir misalkan gempa bumi sedikit tapi korbannya banyak gitu ya. Banjir kejadian banyak, korbannya cenderung sedikit kayak gitu, dan seterusnya. Selanjutnya ini saya juga ngambil dari IRB-nya BNPB, bagaimana kerentanan wilayah di Indonesia itu hampir 78% dengan resiko tinggi, di mana ada 388 kabupaten kota yang punya resiko tinggi, dan 109 atau 22% kabupaten kota yang memiliki resiko sedang. Hampir kita lihat di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa, itu cenderung sangat tinggi gitu ya. Ada beberapa kesimpulan kenapa sangat tinggi, selain wilayah yang dilewati oleh sesar gitu, dengan ada Gunung Merapi di sini cenderung punya wilayah kota yang memang punya kerentanannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ya, Indonesia kan lahir dari memang Indonesia sangat dekat dengan bencana gitu, yang kita pahami bahwa narasi yang selalu bawa bagaimana Indonesia masuk dalam Ring of Fire, terus dilewati 3 lempeng besar kayak gitu ya, dan notabene banyak gunung berapi yang memang gunung berapi aktif gitu ya, dan pasti bisa sewaktu-waktu akan meletus. Dan begitu juga dilewati lempeng besar yang sewaktu-waktu akan bergeser dan menyebabkan gempa bumi itu. Secara geografis sangat rentan. Terus kalau kita lihat lagi bagaimana multikultural di Indonesia gitu ya, yang kurang terawat, akhirnya menyebabkan konflik antar suku, konfliknya juga kadang-kadang konflik struktural, misalnya bagaimana konflik struktural itu terjadi secara vertikal gitu ya. Misalkan beberapa kejadian konflik di Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, dan RMS dan lain-lain, itu kan konflik gitu ya, yang walaupun kita melihatnya secara struktural akhirnya vertikal tuh konfliknya negara dan masyarakat. Selain itu juga ada konflik horizontal yang memang antara masyarakat dan masyarakat. Selain itu juga kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan, ya kalau dilihat rasio Gini itu cukup tinggi ketimpangannya.
walaupun sudah mulai cukup mendekat gitu ya antara yang ekonomi lemah dengan ekonomi yang cukup mapan gitu sudah cukup dekat, tapi kesenjangan ekonomi itu mampu menciptakan sebuah ketimpangan dan akhirnya menyebabkan konflik sosial. Akhirnya terjadilah suatu bencana karena ketika ada konflik sosial, ketika ada kerugian gitu ya, baik material maupun material, akhirnya terjadilah bencana seperti itu. Selain itu juga masifnya industrialisasi itu juga akhirnya membuat masyarakat semakin rentan gitu. Kita bisa lihat bagaimana di Sidoarjo misalkan lumpur lapindo gitu ya, bagaimana akhirnya karena kegagalan teknologi itu menyebabkan bencana tuh di beberapa wilayah yang hampir mengungsikan puluhan ribu warga gitu. Itu dampak dari industrialisasi. Bagaimana masifnya industrialisasi? Kita lihat bagaimana masifnya industrialisasi selalu didorong dengan pembangunan PLTU gitu ya. Bahkan kalau di wilayah Cilegon itu PLTU dibangun secara masif per pabrik gitu. Karena pabrik itu cukup makan daya listrik yang cukup tinggi gitu. Akhirnya perlu membangun PLTU-nya sendiri. Tambah lagi proyek-proyek PLTU yang mendorong industri yang akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan tuh, karena dari proses industri pembangunan PLTU ini ada yang dibakar adalah batu bara, dan batu bara lagi secara lingkungan itu juga merusak gitu ya. Bagaimana gas emisinya juga cukup tinggi, ditambah lagi faktor sosial yang hadir ketika ada tambang batu bara. Misal kita tahu bagaimana banyak korban yang masuk dalam tambang batu bara kayak gitu, dan belum lagi pelepasan lahan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan lain-lain loh. Dari masifnya industri aja udah berasa bagaimana kerentanan itu menghampiri. Ditambah lagi ditambah lagi terbitnya atau diundangkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Nomor 13 Tahun 2020 itu juga mendorong kerusakan lingkungan. Itu kurang lebih terkait kerentanan. Tambah lagi sekarang sedang pandemi, keadaan memang semakin gawat gitu ya. Dalam kondisi pandemi ini sebenarnya kita sangat rentan multi disaster gitu. Karena sewaktu-waktu kita sedang pandemi, tahu-tahu banjir di Kalimantan Selatan. Atau di bulan April lalu itu siklon ya, siklon tropis di wilayah Nusa Tenggara. Itu kita sangat rentan dengan multi disaster. Nah, dampak-dampak ini itu menyebabkan kerugian. Kalau misalkan dampak peristiwa yang tidak melahirkan kerugian itu bukan bencana gitu. Jadi bencana fokus bagaimana kerugian itu. Dampak resiko diperoleh itu akhirnya terjadi bencana. Secara kasar kita dapat melihat bahwa interaksi bencana itu masuk dalam karakteristik bencana atau ancamannya gitu ya. Terus sikap perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber daya alam atau vulnerability, ketika kita tidak merawat natural aset yang kita punya, kita akan memiliki kerentanan. Selain itu juga kurangnya informasi dan ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana itu juga jadi tolak ukur bagaimana kapasitas kita dalam mereduksi kerentanan yang kita punya. Jadi jangan sampai kita sudah punya kerentanan, ternyata kita nggak punya kapasitas juga, tambah lagi ngeluarin kebijakan-kebijakan yang akhirnya sifatnya menurunkan kapasitas atau natural aset yang kita punya, akhirnya menyebabkan suatu kerentanan. Selanjutnya itu sekilas tentang bencana, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang resiliensi. Kenapa resiliensi jadi hal yang menarik untuk dibahas dalam pengurangan risiko bencana atau dalam kebencanaan. Ya. Resiliensi ini kita maknai sebagai ketahanan, ketangguhan, atau daya lenting. Gitu. Kalau kita mengimajinasikan daya lenting, itu kita bisa melihat bagaimana besi yang kita tarik itu akan berbalik, atau mistar yang kita tarik ke bawah itu akan berbalik. Ketika mistar itu terbuat dari besi, gitu ya, ketarik itu mereka nggak patah. Tapi ketika dilepas itu mereka akan balik lagi ke keadaan semula. Jadi proses resiliensi itu adalah proses normalitas pada akhirnya.
Ketika kita dalam 1.0 gitu ya, kita mampu menjalankan itu sebagai normalitas sehari-hari. Atau secara definitif, kita mampu menyimpulkan resiliensi itu merujuk pada kemampuan individu, kelompok, masyarakat untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan permasalahan yang mengganggu keadaan normal. Jadi keywordnya di sini sulit gitu ya. Ketika mengalami kesulitan, itu masuk dalam kerentanan tuh, kayak gitu. Apalagi sampai mengganggu aktivitas, apalagi sampai ada kerugian gitu. Nah, akhirnya kita harus mengembalikan itu ke dalam keadaan normalitas sehari-hari atau bounce back lah. Bagaimana kita bisa membalikan itu gitu ya, mengembalikan keadaan yang tadinya sulit ke dalam normal. Karena kita berada dalam keadaan normal, sulit, harus kita balikan lagi tuh ke dalam keadaan normal. Nah, yang menarik dalam memahami resiliensi, memang resiliensi banyak subnya juga gitu ya. Ada yang fokus bahas soal self resilience, ada yang fokus bahas community resilience. Nah, itu menjadi masalah karena itu jadi bagian bagaimana resiliensi bergerak. Nah, yang menarik ya bagaimana melihat resiliensi ini, kita melihat bagaimana suatu komunitas. Kalau kita membaca ulang framework pengurangan risiko bencana, bagaimana nih community resilience ini mampu dibangun akhirnya menciptakan sebuah kapasitas masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat gitu ya. Terutama untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman gitu, sehingga dia memperbarui infrastruktur, memperbarui struktur sosial, memperbarui struktur politik, dan akhirnya selaras tuh dengan kondisi lingkungannya kayak gitu. Karena yang kita pahami bahwa ketika ada perubahan alam atau perubahan sosial ditambah ketidakberdayaan masyarakat, itu akan menghasilkan bencana. Tapi ketika perubahan alam ataupun perubahan sosial terus ditambah dengan keberdayaan masyarakat, kita akan mampu meminimalisir resiko bencananya. Kayak gitu. Maka kalau di breakdown lagi, bagaimana rumus resiko gitu ya? Resiko itu melihat ancaman, akhirnya vulnerability atau kerentanannya dibagi dengan kapasitasnya. Ketika kapasitas lebih besar dari vulnerability-nya, secara otomatis kapasitas itu mampu menghalau ancaman, sehingga resikonya akan minim. Dan sebaliknya, ketika kapasitas masyarakat itu rendah dan kerentanan yang cukup tinggi ditambah ancaman yang cukup tinggi, itu akan menyebabkan resiko yang tinggi. Maka dari itu perlunya kita memahami framework pengurangan risiko bencana, kita memahami resiliensi, kita memahami siklus kebencanaan, akhirnya kita siap dalam menghadapi situasi bencana atau situasi sulit. Selanjutnya, bagaimana melihat kerentanan dan ketahanan gitu ya. Kalau aku kutip dari UNISDR, ini kita ngebacanya coba dari analisis derajat ketahanan bencana gitu ya. Bagaimana sebenarnya dalam kerangka kebencanaan ini bisa diukur. Ini ada analisisnya, namanya analisis derajat ketahanan. Ini yang ada di framework Sendai 2015 gitu, framework pengurangan risiko bencana. Bagaimana ketahanan atau kerentanan suatu wilayah itu mampu dilihat dari analisis kebijakan dan analisis household-nya gitu. Bagaimana sistem kebijakan dan sistem household-nya bekerja kayak gitu. Ini ada 2 titik nih yang berat. Bagaimana mengorganisir masyarakat, bagaimana masyarakat terorganisir, bagaimana kultur sosialnya terbangun, bagaimana struktur fisiknya terbangun, dan analisis kebijakannya ini melihat bagaimana institusi menciptakan suatu kebijakan, negara menciptakan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana, ataupun masa-masa sebelum atau sesudah, bagaimana undang-undang lingkungan hidupnya juga termasuk dalam bagian analisis sistem kebijakan, yang akhirnya karena kita tinggal di suatu lingkungan gitu ya, suatu ekosistem, ketika ekosistemnya tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi risiko bencana, secara otomatis akan memperlebar gitu antara kerentanan dan kapasitas kayak gitu. Dalam faktor lain juga ada sebenarnya mempengaruhi resiliensi seperti modal SDA, modal fisik, modal SDM, modal finansial, itu bisa dipakai catatan lain. Nah, itu livelihood-nya. Terus juga faktornya sangat banyak sebenarnya, nggak bisa kita simplifikasi ke dalam faktor yang mempengaruhi resiliensi ini. Faktor-faktor lain semisal soal kepemilikan lahan atau land tenurial. Bagaimana land tenurial ini sangat signifikan juga. Contohnya misalkan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai
atau masyarakat yang tinggal di daerah perlintasan kereta api yang mana memang secara kepemilikan lahan itu bermasalah karena jalur transportasi itu tidak boleh ditinggali. Tapi bagaimana ketika itu tidak ditinggali masyarakat ataupun sebaliknya kayak gitu. Ketika masyarakat meninggali suatu wilayah terus digusur untuk dibangun perumahan atau digusur dibangun pabrik atau digusur dibangun perkantoran ataupun hotel. Itu juga sebaliknya gitu ya. Jadi faktor penataan perancangan tata ruang itu juga jadi bagian penting tuh dalam melihat bagaimana ketahanan dan kerentanan itu bekerja. Kalau dispesifikasi lagi, indikator resiliensi ini menyangkut institusi, sosial, ekonomi, dan fisik. Ini saya nggak memberikan diagramnya, saya hanya memberikan sebuah grafik gitu yang memang nggak jadi grafik, ini hanya patokan aja gitu melihat bagaimana institusi, sosial, fisik, ekonomi yang mempengaruhi resiliensi dan ditambah faktor-faktor lain gitu. Kurang lebih itu framework-nya gitu. Ini secara teoritis. Selanjutnya, bagaimana persepsi risiko bencana ini sebenarnya sangat penting gitu ya. Dalam proses berpikir, pemahaman dan tindakan atau masuk dalam kategori persepsi ini mampu dilihat bagaimana faktor pengaruhnya. Terus persepsi resikonya itu gimana? Ini bisa sama-sama teman-teman lihat gitu ya. Bagaimana ketika kita sudah membangun persepsi itu akan mendapatkan hasil pandangan, sikap, dan tindakan. Ketika kita nggak acceptable gitu ya, melakukan pergerakan, ini kita akan menghasilkan pandangan yang acceptable juga gitu, less acceptable gitu ya. Bagaimana pandangannya yang minim pada akhirnya kayak gitu, ataupun sebaliknya gitu. Jadi sangat berpengaruh nih persepsi resiko kita terhadap individu, baik bagaimana ketika kita berlaku di komunitas, perspektif itu akan berlaku di komunitas. Bagaimana hal tersebut sangat mempengaruhi pergerakan masyarakat gitu. Ketika individu yang punya pemahaman, punya sikap resilience atau perspektif resikonya baik gitu, tindakan terhadap resikonya baik, itu akan menciptakan sebuah komunitas yang lebih baik juga. Kurang lebih itu terkait resiliensi. Mungkin saya percepat peran pemuda dalam kebencanaan. Kalau melihat peran pemuda seru gitu ya, melihat perdebatan bagaimana pemuda dalam wacana publik gitu. Ini mesti kita pahami terlebih dahulu gitu. Pemuda ini dilihat dari berbagai macam angle gitu ya. Ada yang pesimis gitu terhadap pemuda karena melihat pemuda itu masih, kalau bahasa sini, ambreng-ambrengan atau abstrak lah gitu ya, masih nggak tahu nih maunya apa kayak gitu, kurang konsisten kayak gitu, atau kalau ngikut itu cuma iya aja gitu ya, cenderung mengekor pada konstruksi orang dewasa. Tapi di sisi lain gitu ya, pemuda punya keaktifan, kemudian dan kreativitas gitu, karena itu yang mendorong dia menjadi orang yang dewasa pada akhirnya. Tapi di sisi lain juga ada yang mengglorifikasi bahwa pemuda ini adalah agen perubahan yang dapat membangun seluruh tatanan sosial ke masyarakat akhirnya lebih baik lagi, mampu, misalkan kalau kita berkaca dulu bagaimana mahasiswa mampu memulihkan pemerintah walaupun banyak faktor, tapi seenggaknya pemuda itu punya kekuatan. Nah, dua perspektif inilah akhirnya yang jadinya membuat kita tuh ketika mau bergerak tuh agak punya sentimen tersendiri gitu ya, melihat orang dewasa berseteru soal pemuda padahal dia bukan pemuda. Dia pernah menjadi pemuda tapi dia bukan pemuda ketika dia punya perspektif orang dewasa. Pemuda itu punya pikirannya sendiri, pemuda itu punya kebebasannya sendiri. Pemuda itu sangat fleksibel. Bisa hari ini kita mengatakan iya, bisa juga besok mengatakan tidak. Dinamika manusia itu ada sangat sekali gitu ya terhadap pemuda. Maka pemuda nggak bisa tuh dipandang pesimis gitu atau dipandang heroik gitu. Karena akhirnya menyebabkan pemuda ini jadi apatis, malas mikir gitu ya, ribet. Ya udah, mending tidur aja di rumah gitu. Gak usah lah gue ikut kemelut
pergulatan sosial, pergulatan politik, ngomongin soal apa dan lain-lain. Jadi cenderungnya memang apatis pada akhirnya. Nah, di sisi lain juga sebenarnya pemuda juga sering gitu ya berupaya melakukan langkah-langkahnya gitu. Yang penting pemuda ini tidak dijadikan patokan ataupun tidak disingkirkan juga. Karena pemuda ini sangat punya potensi gitu ya. Kalau melihat potensi pemuda, pemuda itu punya network organization atau jaring organisasi, dan pemuda itu paling enak diajak ngobrol dan diajak diskusi gitu. Karena di satu sisi dia haus pengalaman, di satu sisi juga dia mau mengimplementasikan pengetahuannya. Jadi ketika didorong dengan daya pengetahuan gitu ya dari sekolah, itu mampu mendorong dia punya perspektif yang kayak apa gitu kalau kata tadi si Ron gitu ya. Bagaimana akhirnya pengetahuan yang dipakai itu bisa diimplementasikan. Nah, tapi memang perlu proses dalam pengimplementasiannya. Jadi potensi pemuda inilah yang harus dirawat. Bagaimana sih kacamata potensi pemuda yang dirawat hari ini? Aku coba berikan beberapa contoh gitu ya. Ini bagaimana pemuda sebagai fasilitator dan eksekutor. Kenapa saya bisa bilang bagaimana fasilitator dan eksekutor? Pada awal COVID ini para pemuda di Kelurahan Petamburan itu mengadakan public kitchen. Kenapa dia bisa berinisiasi membuat public kitchen? Nah, dampak dari COVID-19 pada waktu itu melihat background masyarakatnya yang mana masyarakat Petamburan sangat bergantung dengan pasar terdekat. Pasar terdekatnya adalah Tanah Abang, dan ternyata banyak pekerja informal yang dari Tanah Abang. Ditambah lagi profesi masyarakat Petamburan itu juga banyak yang informal. Secara otomatis ketika pekerja informal dibatasi geraknya, mereka tidak akan menghasilkan sesuatu tuh di hari ketika ia dilarang kemana-mana. Nah itu jadi kerentanan ekonomi yang ada di Petamburan. Karang Taruna Petamburan bersama Aires akhirnya coba mengakomodir bagaimana sih kita mampu melewati masa-masa sulit ini secara bersama gitu ya. Aires sendiri menempatkan pemuda sebagai partner gitu, sebagai orang yang berkehidupan di masyarakat, sebagai orang yang punya ide dan gagasan, sebagai orang yang punya energi dan tenaga untuk melakukan eksekusinya kayak gitu. Jadi kami menempatkan pemuda setara gitu, karena memang kami adalah pemuda gitu ya. Jadi cukup tune in lah itu, cukup selaras lah pergerakan kita Aires dan teman-teman Karang Taruna. Terus akhirnya teman-teman Karang Taruna juga mampu mengorganisir bapak-bapak dan ibu-ibunya seperti yang teman-teman lihat nih. Kita coba membangun ruang gitu karena susahnya COVID itu kan perlu ada keterbatasan. Nah, akhirnya kita coba menyimpulkan nih bagaimana alternatif kita bisa makan tapi kita nggak ketularan COVID kayak gitu. Akhirnya kita coba menggunakan protokol kesehatan, kita juga membagi ruang itu. Petamburan ini merupakan kampung padat juga. Ini kalau ngelihat bapak-bapak lagi goreng ini di gang, ini kita ukur gangnya. Kira-kira yang boleh di gang ini ada berapa orang gitu. Masak di mana, terus nyiangin bahan makannya di mana, nanti packingnya di mana, itu disediakan tuh. Yang akhirnya nanti didistribusi oleh pemuda gitu. Public kitchen-nya cukup berjalan sampai pertengahan COVID. Dirasa sudah cukup membaik dan memang sudah ini ya sudah bisa mencari peluang ekonomi lain. Akhirnya memang kami menutup public kitchen itu kayak gitu bersama teman Karang Taruna. Dan Karang Taruna pun sudah punya pedomannya gitu. Sewaktu-waktu keadaannya sulit lagi, mereka akan bisa membuka itu. Terus kita juga memberikan capacity building gitu ya. Bagaimana sebenarnya pemuda ini perlu dikasih asupan aja, asupan pengetahuan, asupan akses. Bagaimana akhirnya mereka bisa bergerak gitu ke depannya. Selanjutnya sosialisasi dan edukasi ini penting banget, memperkenalkan dan meluaskan akses untuk mendapatkan pengetahuan terkait kebencanaan. Karena yang kita tahu ketika kita punya akses secara pengetahuan kita akan lebih, tapi ketika kita nggak punya akses itu pengetahuan akan terhambat. Namanya juga akses gitu, jalan. Ketika jalannya ditutup ya secara otomatis kita nggak punya jalan. Tapi ketika jalannya dibuka kita akan punya jalan untuk kemana saja.
Itu analogi pendidikan. Bagaimana pendidikannya ditutup, itu masyarakatnya akan terjerumus gitu ya. Tapi ketika pendidikan itu dibuka, aksesnya diberikan seluas-luasnya, masyarakat akan terus berkembang gitu. Itu yang bisa kita lakukan, pemuda melakukan sosialisasi dan edukasi. Fokus kalau di sini konteksnya kebencanaan. Selanjutnya kita juga melakukan pemetaan partisipatif gitu ya. Ini kalau ngomongin Ciliwung itu kita juga melakukan partisipatif, di Petamburan juga sama. Mungkin itu yang bisa dilakukan pemuda gitu ya. Nah, ini selanjutnya masuk ke bab implementasi teknologi. Bagaimana sebenarnya teknologi juga digunakan dalam kebencanaan. Cuma aku disclaimer lagi, banyak teknologi misalkan bagaimana mendeteksi gempa, bagaimana mendeteksi cuaca, bagaimana mendeteksi sinkron, dan lain-lain. Cuma dalam konteks ini, bagaimana mengimplementasikan teknologi, aku mengerucutkan ke dalam teknologi informasi, yang mana mungkin basisnya aplikasi, peta, dan lain-lain. Ya. Jadi dalam pengaplikasian mendeteksi suatu bencana, pemuda bisa melakukan apapun, bahkan pemuda bisa membuat aplikasinya. Tapi saya coba ambil hal yang paling sederhana, gitu, yang kita coba gitu ya di masyarakat, baik individu maupun kolektif maupun komunitas. Ini penting banget gitu ya. Sosialisasi aplikasi yang tersedia. Jadi sebenarnya kebencanaan itu udah ada aplikasinya. Cuma kadang-kadang ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa bercerita, teman-teman punya nggak aplikasi kebencanaan di HP teman-teman gitu ya. Sebelumnya Kak, saya mau memperkenalkan dulu, di negara-negara di luar Indonesia nih punya sebenarnya aplikasi-aplikasi ini, seperti Japan Meteorological Agency ini mendeteksi soal bencana secara umum gitu ya. Di Jepang juga ada Ireku Call, itu semacam panggilan cepat gitu ya. Ini ada gempa bumi dan lain-lain kayak gitu, ada pergerakan lempeng dan lain-lain gitu. Kalau di Amerika itu ada namanya MyShake, atau ini pendeteksi gempa di California gitu ya. Fokus California nih spesifik gitu. Mengukur ada getaran enggak dan lain-lain di wilayah California. Terus ada American Red Cross, ini fokus di badai, banjir gitu ya. Ini satu aplikasi yang menyediakan monitoring 4 bencana kalau nggak salah, banjir, angin topan, badai, dan beberapa bencana lain gitu ya. Ini bisa dilihat nih bagaimana bencana itu terjadi, kiranya prediksinya kapan. Ini bisa dilihat di American Red Cross ini. Terus kalau di Belanda gitu ya, ada krisis NL. Ini fokus juga sama aplikasi pengenalan bencana gitu ya. Kita bisa ngelihat ini potensinya apa aja, di yang kita ada di Belanda, kita di posisi mana itu tinggal pencet petanya, kita punya kerentanan apa aja. Ditambah lagi yang paling menarik, ini terintegrasi dengan pencegahan terorisme dan lain-lain itu, karena bencana di Belanda itu di dalam satu skop besar gitu, itu ngomongin soal konflik sosial, ngomongin soal terorisme, ngomongin kecelakaan transportasi gitu-gitu, dan bencana-bencana lain. Bagaimana di Indonesia? Yaps, di Indonesia ada namanya Inarix Personal gitu ya. Inarix Personal ini merupakan sistem informasi yang basisnya web gitu ya, yang jadi aplikasi. Ini menampilkan semua resiko bencana gitu ya. Coba dicek lagi HP teman-teman punya Inarix atau enggak, karena Inarix itu sangat berguna ya. Kalau saya pakai gitu ya, saya pakai gitu Inarix, sangat berguna buat saya karena saya bisa mengidentifikasi ketika saya ada di wilayah lain gitu ya. Karena saya punya perspektif pengurangan risiko bencana, jadi saya mesti tahu dulu tuh kaki saya diinjak itu di mana, situasinya sedang apa. Nah, ini sudah cukup membantu. Ini yang memproyeksikan adalah BNPB gitu bersama mitra-mitranya, bersama Badan Informasi Geospasial juga, terus dari PUPR juga ikut terlibat gitu, BMKG juga. Sederhana sebenarnya. Kalau kita nggak bisa menciptakan, kita
kita pakai apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau saya kan bukan basisnya IT gitu, saya background filsafat dan hukum gitu ya, hukum dan filsafat gitu. Jadi perspektif terkait coding kan agak minim gitu. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saya mensosialisasikan aplikasi yang ada gitu. Kalau saya bisa buat yang lebih baik lagi, saya buat yang lebih baik lagi. Tapi kalau belum bisa menciptakan itu, ya better yang ada disampaikan kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pemuda, itu juga yang bisa kita lakukan dalam pengembangan teknologi. Seenggaknya masyarakat ini jauh lebih luas. Pemakaian Inarix ini masih sangat minim gitu ya, padahal cukup lumayan. BNPB terbaik di bagian ini menurut saya gitu. Tapi di bagian lain ada beberapa catatan kayak gitu. Selanjutnya dalam melakukan respon gitu ya, IRS sendiri, IRS itu menciptakan membuat peta asesmen sebenarnya. Nah, kita menciptakan ini karena memang kita melihat gitu ya, dalam penanggulangan tanggap darurat ini kan udah banyak nih yang fokus di logistiknya, dapur umumnya, evakuasinya gitu. Anak-anak Mapala tuh banyak tuh yang fokus evakuasi medis dan lain gitu ya. Tapi kita masih ngelihat nih bagaimana sih orang-orang tuh bisa ke tempat bencana dan akhirnya bisa penuh di satu titik. Oh, ternyata memang kami melihat itu tuh, karena di satu sisi sudah banyak yang bergerak terkait aspek-aspek lain, terus yang kedua, terkadang nih masyarakat cenderung berada dalam satu titik posisi. Kami berasumsi bahwa, dan akhirnya dibuktikan secara data, memang masyarakat itu dekat dengan informasi yang pertama, dan update-nya itu sangat jarang. Misal kita ngelihat beberapa rilis gitu ya, rilis nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, sedangkan tuh hari-hari berikutnya masih berkembang tuh. Nah, itu paling mentok hari ketiga gitu ya, ketika masih hangat. Terus informasinya juga jarang diperbarui secara langsung, paling lembaga-lembaga, ya nggak tahu sih, mungkin saja lembaga-lembaga yang memang fokus itu update-nya per hari juga ada yang update, kadang-kadang memang ada yang update di akhir kayak gitu. Nah, kami sebenarnya ngelihat bagaimana sistem informasi komunikasi ini bisa dibangun. Nah, akhirnya kita coba bangun lewat ArcGIS kayak gitu ya. Kita menitikan nih bagaimana posko bencananya, puskesmasnya di mana, pemerintahannya di mana, titik bencana di mana, dan lain-lain. Karena harapannya ketika Maps ini keluar nih bisa diakses sama masyarakat, masyarakat tahu nih posko mana yang kekurangan bahan apa, posko ini kekurangannya apa. Akhirnya dengan kapasitas yang kita punya, kita mampu mengalokasikan tenaga kita kayak gitu. Karena sangat sulit, saya sih merasa sangat sulit mendapatkan informasi di bencana kayak itu. Bahkan kita harus asesmen secara menyeluruh dulu tuh. Tapi kalau ada sistem informasinya, sebenarnya bisa aja dua lembaga yang nyisir soal pemetaannya, ngambil datanya, lembaga lain bisa pakai data tersebut, tapi itu open resource gitu ya modelnya, yang akhirnya itu jadi sistem satu pintu data yang terintegrasi lah, harapannya itu pengendalian tanggap daruratnya. Itu yang kita bayangkan. Akhirnya kita membuat ini dengan ArcGIS. Ini juga sangat sederhana gitu ya. Tinggal buka ArcGIS, pasang GPS di handphone teman-teman. Teman-teman yang pemetaan di lapangan itu tinggal mengaktifkan GPS-nya dan berjalan. Dan teman-teman yang stay di posko itu bisa membuat petanya dan menitikannya. Jadi ini cukup mudah dan bisa dilakukan gitu. Jadi teman-teman yang punya background JIS itu bisa banget mengimplementasikan pemahamannya gitu. Mungkin nanti untuk ngomongin teknis JIS-nya mungkin Mas Madoh ya, Mas Ade nanti yang bakal ngobrol banyak soal teknisnya. Selanjutnya ya ini terakhir saya coba mengutip pengurangan risiko bencana itu sangat penting gitu ya. Ini Kofi Annan pernah bicara kita harus merubah dari kultur reaksi terhadap kultur prevensi gitu, atau preventif gitu ya. Reaksioner ini harus sudahlah kurang-kurangin gitu ya. Sekarang kulturnya kebudayaan harus dibangun, kultur yang preventif, karena ini cukup manusiawi gitu ya, dan murah kayak gitu. Nah, ditambah lagi ini adalah keharusan moral kayak gitu, lebih baik daripada mengurangi resiko perang. Jadi hal-hal tersebut mesti dipahami bahwa
mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang paling tepat gitu. Misalkan ditarik ke data gitu ya, misalnya teman-teman bisa akses data IRB itu bagaimana berapa ratus triliun, berapa puluh triliun kerugian ketika kita menghadapi bencana gitu. Itu ada datanya terkait bagaimana kerugian yang dialami itu, aktuarianya ada tuh, penghitungannya ada, itu sangat mahal teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya budaya preventif, ini kita mulai bangun nih dikit-dikit, bangun kapasitasnya, masyarakat tahu nggak komunikasi bencana di wilayahnya, gitu. Itu kan cukup murah ya. Kita datang, dialog, masyarakatnya dikasih pengertian, masyarakatnya juga merasa itu butuh gitu kan. Kalau nggak butuh ya nggak masalah. Gitu. Tapi harapannya masyarakat itu jadi butuh pengurangan risiko bencana, akhirnya mampu membangun wilayah yang resilience kayak gitu. Terus pesannya buat anak muda dari Tan Malaka, semoga yang ada dalam webinar ini orang-orang yang mengaplikasikan pendidikannya, karena bila kaum muda yang telah belajar di sekolah gitu ya, menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar sehingga tidak bisa meleburi masyarakat, yang bekerjanya dengan cangkul dan memiliki cara yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Ini pesan yang sangat menohok menurut saya, karena ketika kita sebagai orang terdidik tidak mau mengaplikasikan atau sama sekali tidak mau peduli, ini jadi masalah. Lebih baik pendidikannya ditiadakan aja. Teman-teman yang berpendidikan harapannya akan mengaplikasikan pendidikan tersebut yang akhirnya bisa menjalankan cita-cita kita bernegara, cita-cita kita sebagai manusia dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada moderator. Mohon maaf agak lama. Terima kasih. Mungkin nanti ditunggu diskusinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hari atas ilmu dan pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat. Terutama tadi bagaimana menjadi pemuda yang dapat membantu orang banyak, tentunya seperti menjadi fasilitator dan eksekutor tanggap bencana, serta memperluas sosialisasi dan edukasi terkait kebencanaan nih. Nah, dan juga kita dapat melakukan pemetaan partisipatif agar menciptakan pemahaman yang berbasis kebutuhan masyarakat, dan tentunya kita juga sebagai pemuda jadilah agen perubahan yang dapat mengembangkan potensi dan memperluas networking khususnya dalam membantu masyarakat banyak. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua kita ada Kak Ade Fauzan Zulfikar, atau biasa dipanggil Kak Madoh nih. Halo Kak Ade. Halo, Kak Soraya. Ya, mungkin panitia bisa di-share screen untuk profilnya Kak Ade sendiri. Nah, ini Kak Ade Fauzan Zulfikar nih. Beliau seorang praktisi JIS, kebencanaan mahasiswa pecinta alam Sunan Kalijaga, Jogja. Beliau sekarang menjadi sarjana sejarah dan kebudayaan UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Nah di sini kalau ada sendiri nih jurusan dengan profesinya agak sedikit agak sedikit melenceng nih. Jadi tapi sungguh luar biasa. Untuk pengalaman Kak Madoh sendiri ada menjadi tenaga konsultan di Windrock Internasional, juga ada menjadi data engineer di Lingkungan Hidup Indonesia, dan juga menjadi tenaga konsultan di Sistem Informasi Geografis di Yayasan SHIP Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kalian bisa nih sharing-sharing bersama Kak Madoh sendiri. Mungkin Kak Madoh juga sudah bersama kita. Untuk Kak Madoh, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Di sini seperti tadi kata Mas Hari bilang ya, bahwa kita sharing aja ya gitu. Tambah sedikit banyaknya pasti ada kesalahan, jadi harap dimaklumi seperti itu. Sebelumnya, sebentar. Oke, sudah saya mulai
aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya langsung mulai saja. Pada apa ya kita nyebutnya? Pada dewasa ini, masyarakat Indonesia atau saya nyebutnya ini aja ya, pemuda-pemuda atau orang-orang yang sering bergelut di dalam kepecintaan ataupun yang bukan, yang sebenarnya lebih ke hari ini meningkatnya altruism atau rasa kepedulian terhadap orang lain itu mulai meningkat menurut saya, karena hari ini orang-orang yang mulai peduli dengan sesama itu dalam tanda kutip dalam kebencanaan ataupun yang kita pandang sebagai konflik, mungkin tadi disebut konflik, namun sebenarnya ada hal-hal yang lain yang sebenarnya itu adalah bencana, seperti itu. Jadi sebelum kita mengenal gimana sih kita sebagai anak muda atau orang yang peduli dengan kebencanaan, itu paham dulu bencana itu apa. Saya mengutip di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, bahwa sebenarnya bencana itu enggak cuma alam aja. Walaupun sebenarnya secara general kita bisa ngomong bahwa bencana alam itu anomali dari alam itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya bencana itu sebenarnya adalah siklus kayak gitu. Bahkan itu memang hal yang umum terjadi di alam itu sendiri. Namun karena kita sebagai antropos, kita itu memandang bahwa alam itu bencana. Namun akhirnya kita sebagai manusia yang mengaku diri kita adalah anchor dari alam atau kehidupan, itu memisahkan bahwa alam itu memiliki bencana. Namun pada hari ini kita punya patron atau acuan yang termasuk saya juga menganut bahwa bencana itu tidak hanya alam, tapi ada juga non-alam dan ada bencana sosial. Bahkan ada hal-hal lain yang sebenarnya itu bencana yang disengaja, seperti itu. Walaupun menurut saya hal itu tidak wajar ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya saya mengutip di dalam buku Ekologi Manusia ke Ekologi Politik oleh Okan Abdullah, bahwa bencana lingkungan itu sebenarnya bisa disebabkan oleh manusia dengan sengaja, yang dia mempopulerkan bahasanya itu sebagai bencana artificial atau bencana yang dibuat-buat, di mana itu seperti ada sebuah kesepakatan bahwa saat kita mengeruk atau kita mengambil suatu sumber yang di mana sebenarnya itu akan berdampak pada hari esok, yang dampaknya itu bahkan buruk seperti itu. Dan itu sudah tahu, namun ya sudah, bagaimana lagi? Bahwa manusia hari ini butuh, dan akhirnya mau nggak mau mereka, bukan mau nggak mau ya, karena kebutuhan akhirnya diambil seperti itu. Dan menurut saya itu adalah bencana artificial atau bencana yang sengaja dibuat oleh manusia, yang pada akhirnya menimbulkan bencana alam yang akhirnya kita memblame atau menyalahkan anomali alam seperti itu. Ya, jadi sebelum kita mengenal tentang bagaimana sih peran kayak gitu, kita kenalin bencananya dulu, dan selanjutnya kalau bagi saya di awal gimana sih rasanya, bukan menjadi praktis ya, saya lebih banyak di bencana itu volunteering kayak gitu, volunteer. Gimana sih kita berpartisipasi atau melatih altruism atau rasa simpati kita terhadap orang lain, dan terkhususan di dalam bencana. Nah, di awal sebenarnya kita harus punya bahasa observasi tentang ancaman, observasi mandiri sebenarnya, di mana observasi mandiri ini tidak semerta-merta langsung jadi, tapi butuh dilatih, yang awalnya itu ya dari kita keseharian, dari kita ya tidur di rumah atau tempat singgah. Intinya kita bertempat tinggal di situ, kita sudah mulai mengobservasi ancaman-ancaman yang ada, walaupun kadang kita berpikir tidak ada bukit, tidak ada apa, tapi ya setidaknya tidak ada ancaman. Kita jangan berpikir seperti itu, tapi kita selalu berpikir bahwa selalu ada hal-hal yang mengancam kita atau mengancam kehidupan kita kayak gitu. Walaupun tidak baik ya selalu berprasangka buruk seperti itu. Namun hal itu penting
untuk kita was-was dalam resiko bencana kayak gitu. Itu penting, mengasah mentalitas bahwa observasi itu penting. Seperti itu, kita asal bisa karena terbiasa. Jadi di resiko bencana itu sendiri kita harus bisa melihat, misal kita ada di urban atau kota atau di metropolis ya sama saja. Di urban, di suburban atau di rural, di desa seperti itu kita paham source atau sumber bencana apapun itu. Kita harus mulai menelisik. Nah, gimana sih caranya kita untuk menelisik itu? Ada banyak cara sebenarnya kita untuk menelisik itu. Dari kalau misalnya kita terbiasa dengan baca berita, kita mungkin bisa menggunakan tradisi lisan yang dipopulerkan sebenarnya Indonesia sering menggunakan kayak gitu, ngobrol. Kita nanya-nanya, gimana kondisi lingkungan di sini, apakah pernah banjir atau seperti apa. Kita mencari informasi di tempat di mana kita singgah atau tempat kita tinggal. Karena hal itu penting dan kita juga harus observasi juga di situ. Apakah hal itu masuk akal atau relevan atau tidak. Dan hal itu penting. Di selain itu juga kalau menggunakan tradisi lisan atau kita menggunakan ngobrol dengan narasumber atau tetangga atau siapa itu kita jadikan narasumber, itu penting juga untuk kita mencari narasumber yang lain atau teman ngobrol yang lain, apapun ada dokumen atau ya kita ngeliat foto atau seperti apa, apakah tempat tinggal kita aman atau tidak, itu hal yang penting untuk menanggulangi resiko bencana kayak gitu, atau kita mengobservasi ancaman yang ada yang itu bisa menimbulkan bencana atau ancaman yang lain kayak gitu, atau disebutnya kalau kita nyebutnya multi disaster, atau sebenarnya efek berantai ataupun memang itu sudah ada di situ dan momentumnya bertepatan dengan bencana yang baru muncul seperti itu. Dan selanjutnya gini, di dalam bencana itu ada tahapan-tahapan sebenarnya di dalam penanggulangan bencana, atau kita nyebutnya di dalam bencana ya, untuk biasa saya untuk mudahnya itu di dalam bencana atau di dalam penanggulangan bencana, di resiko bencana itu dilihat di mana ada pra, ada tanggap darurat saat bencana, ada juga pasca bencana. Nah, di situ penting di saat misal kita di dalam pra bencana kita ada mitigasi, ataupun sebenarnya terkadang saat tanggap darurat kita pun tetap mitigasi, karena kalau ditakutkan yaitu multi disaster itu muncul hal-hal lain kayak gitu, muncul hal-hal lain yang nantinya bisa menyebabkan bencana. Contoh misal kalau di sini saya gambarkan ada beko sedang mengeruk kars atau sedang mengeruk kapur. Sebenarnya saat ngomong ini apakah bencana? Menurut saya ini bencana kayak gitu. Karena saya punya konsep bahwa kars itu tidak boleh disentuh atau dieksploitasi. Mungkin rada saklek. Namun faktanya ini di Gunung Kidul sebenarnya orang Gunung Kidul itu kesulitan untuk air saat misalnya kars atasnya disentuh. Menurut patron yang saya baca, saat mulai ada kerusakan kars itu mengganggu hidrologi kawasan kars tersebut. Ini ada hal yang lelucon menurut saya saat itu tidak dipikirkan, dan menurut saya ini adalah bencana yang dibuat atau bencana yang disepakati atau saya sebut sebagai bencana artifisial seperti itu. Nah, di bencana-bencana di sini udah saya tampilkan, di ada pra, ada tanggap darurat, ada pasca, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman di Mapala biasanya tergantung dari tempatnya. Misal kalau kita sedang berkegiatan kayak gitu, di pertempatan kita nyebutnya kalau di Mapala saya sosmed, atau kita mengulik informasi ada apa sih di situ, ada bencana atau enggak dan segala macam, kita bisa kita bisa bekerja sama dengan masyarakat situ atau stakeholder sebenarnya untuk mitigasinya. Namun biasanya kita tidak melakukan itu karena takutnya ada intervensi kalau terlalu banyak. Namun kalau di porsi-porsi tertentu saat diminta bantuan atau seperti apa, kita biasanya melakukan seperti itu pun di tanggap darurat dan di rehabilitasi dan rekonstruksi itu pun ikut turut serta kita membantu kayak gitu. Dan sebenarnya di kebencanaan di di penanggulangan bencana atau di bencana ini sendiri, tahapan-tahapan bencana kita melakukan penolong, karena saya nyebutnya menolong ya. Itu kita harus ngelihat gimana sih potensi kita kayak gitu. Potensi secara individu ataupun kelompok, karena
terkadang ada volunteer yang dia ikut sebagai individu dan akhirnya ya sudah dia ikut alurnya saja. Yang terkadang akhirnya dia burnout sendiri, dia terbakar sendiri, akhirnya dia tidak sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Kadang di kelompok pun tergiring, terdirect secara tidak langsung. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau di mata saya itu teknologi itu sebagai alat bantu dalam mengetahui resiko bencana seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu sebagai alat bantu kita untuk hidup, bukan semata-mata sebagai sudah ini cuma sebagai informasi saja, tapi sebagai alat. Nah, di hari ini di internet, di zaman atau era revolusi industri keempat, di Internet of Things, era Internet of Things, di mana hari ini masyarakat atau manusia sudah familiar dengan namanya kemutakhiran zaman. Saya menyebut modernisasi karena hal yang berbeda. Kemutakhiran zaman, teknologi komputer atau teknologi digital itu berkembang dengan pesat kayak gitu. Jadi kita gunakan ini untuk mengetahui ancaman atau bencana yang bisa menimpa kita atau orang lain atau masyarakat kayak gitu. Kalau saya biasanya seperti itu dan teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya di dalam pemutakhiran ini saya menggunakan SIG sebenarnya, atau kita lumrahnya menggunakan bahasa GIS, Geography Information System kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada hal yang penting yang sebenarnya harus diperhatikan. Jadi nggak semata-mata langsung, oh saya bisa GIS misalnya gitu, saya bisa SIG, saya bisa pemetaan, karto atau dan segala macam, ujung-ujung langsung turun dan nggak ngeliat basis datanya itu kayak gimana. Dan misalnya saya punya data kok kayak gitu, tapi terkadang saat di lapangan di facto-nya kayak gitu, di faktanya atau saya nyebutnya ada bahasa realitas dan teori, atau gampangnya kayak kita bernari di atas pikiran dan di realistis itu berbeda kayak gitu. Nah, saat hal-hal misalnya basis data itu kita nggak memperkuat, itu karena banyak yang meleset dan kadang banyak yang tidak tepat pengambilan keputusan, karena menurut saya SIG itu sendiri adalah salah satu senjata untuk pengambilan keputusan dalam aksi menolong atau aksi dalam penanggulangan bencana ataupun resiko bencana itu sendiri. Jadi keabsahan data dan basis data itu hal yang penting atau hal yang utama, menurut saya itu hal yang paling terpenting. Saat itu tidak dijadikan acuan, itu menurut saya bisa fatal karena ada ketakutan kesalahan dari data tersebut. Nah, di Indonesia sendiri kita mengenal kebijakan satu peta yang sebenarnya menurut saya lumayan mempersulit ya. Kalau karena saya praktisi mempersulit, namun ada positif juga bahwa kebijakan satu peta ini menjadi satu pintu kayak gitu. Namun ya yang diberatkan adalah pemangku kepentingan yang bisa mengakses. Karena sering terjadi di lapangan saat kita minta data dan segala macam malah ribet sendiri, kita nggak bisa gercep atau gerak cepat kayak gitu. Nah, di implementasian itu sendiri kita masuk ke Geography Information System itu sendiri, di mana basis data itu penting. Data itu sendiri data yang mau kita pakai. Karena sebelum kita melakukan aksi, kita itu melakukan observasi yang saya bilang tadi, observasi dulu, tapi observasinya versinya ini analitik di GIS-nya atau di digitalnya. Bahkan sebenarnya itu harus dipadukan dengan realistik atau kita madukan dengan analog, itu penting sekali. Jadi dari data kita cek dulu metadatanya. Jadi terkadang yang saya temui, misal kita di satu posko di mana data itu kadang nggak jadi satu pintu, nggak jadi satu database atau data yang menurut saya mendekat dengan data. Jadi yang satu punya dari versi siapa, yang satu punya dari versi siapa, itu terkadang mengganggu kayak gitu. Lanjut lagi, di keabsahan itu atau kita mengecek hal yang relevan itu menjadi
menjadi alasan kita untuk mengambil keputusan dalam penanggulangan resiko bencana atau penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi aksinya ini itu tergantung dari kita mengambil keputusan di dalam di bawah saat kita kita klarifikasi data tersebut kayak gitu saat kita lagi ngolah informasi di situ kan informasi. Nah, ini salah satu contoh kemarin nih, ini cuma apa aja sebenarnya, bukan petanya. Jadi di waktu itu ada kejadian di mana sini Merapi ya. Ini awal tahun kemarin saya ngalamin sendiri waktu itu di volunteer, tapi volunteernya itu dari sekretariat bersama PPA DIY Jogja. Waktu itu kami masuk ke BPBD Sleman karena regulasinya itu waktu itu satu pintu di BPBD Sleman. Nah, jadi ini sebenarnya ada banyak versi KRB ini. Kawasan rawan bencana ini ada banyak versi. Jadi saya dapat yang KRB ini. Dan setelah ditelisik, jadi KRB yang ini atau kawasan bencana rawan bencana yang ini nih di tahun 2010 sebenarnya. Analisis 2010 saat waktu itu bahasanya nge-pull ya, minta data mana nih kawasan rawan bencana. BPPTKG sedang mengkaji waktu itu. Karena posisinya waktu itu saya itu minta ke BPBD-nya gitu. Karena di pos itu waktu itu mereka butuh operator JIS sebenarnya untuk evakuasi, tapi kami butuh di mana sampai mana sih kayak gitu. Karena kita kerjasama sama orang yang mengkaji di evakuasinya waktu itu kan sama Basarnas dan ada juga dari TRC waktu itu. Nah, jadi banyak simpang siur juga nih, ini ada versi yang ini, versi ini. Walaupun sebenarnya kita sendiri takut juga mengambil keputusan waktu itu untuk ini kita nitik-nitikin di sini. Namun pada akhirnya ada kesimpulan bahwa ya sudah kita ikut aja dulu perintah dari atasan mereka waktu itu. Kita menggunakan 2010 di waktu itu ya, tapi di bulan Februari, di bulan Januari waktu itu, Januari Februari ya sudah akhirnya menggunakan ini. Tapi selanjutnya menggunakan ada analisis yang terbaru dari BPPTKG. Jadi ini saya notice lagi, ini bukan data yang up to date kayak gitu. Kawasan rawan bencana atau erupsi Merapi pada hari ini bukan seperti ini kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh. Waktu itu ini sebenarnya ada banyak banget. Jadi waktu itu teman-teman itu diminta sebenarnya bikin ini sebenarnya sepele. Jadi mereka punya GPS, mereka punya HP, mereka punya ini. Tapi ada statement bahwa kalau ada kemungkinan terburuk, bahwa dulu kan ini kan evakuasi nggak cuma Basarnas ya, atau nggak cuma TRC, tapi ada masyarakat lokal juga yang diberdayakan. Jadi saat evakuasi itu, kalau ada kemungkinan terburuk, semisal tim Basarnas, mereka punya HT itu ada GPS-nya. Jadi saat di kantor mereka monitoring, mereka tahu bahwa si tim ini bergerak ke arah sini, itu bisa dipantau, dan TRC dan segala macam mereka selalu report. Nah, ditakutkannya ada kemungkinan terburuk bahwa wah ini nanti kalau mereka nggak tahu atau nggak tahu posisi itu bisa berbahaya kayak gitu. Itu menurut dari pengalaman yang pernah 2010 itu katanya, oh ini penting nih, dia bilang peta yang bisa digenggam lah. Sebenarnya ini kan proyeksi A4 ya, jadi bisa dilipat kayak gitu. Mereka penting. Jadi kami itu ngebuat peta evakuasi berdasarkan arahan dari mereka. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak JIS itu bisa dipergunakan selain dari resiko bencana misalnya banjir atau apa. Sebenarnya masih banyak bisa dikembangkan tergantung dari kontekstual yang mau dipakai kayak gitu. Mau bencana apa nih, mau seperti apa nih. Jadi tergantung sebenarnya gitu. Nah, itu aja sih dari saya. Ada penutup. Kalau bahasa ini bahasanya seorang rahib lah ya, seorang pastor di abad ke-16 di Jerman, yang Protestan, tempora mutamur nos et mutamur illis. Sebenarnya ini Latin ya. Kita ada di dalam waktu itu bergerak dan kita ada di dalamnya. Jadi kita itu selalu running, kita selalu dikejar oleh waktu dan kita harus berpikir cepat, kita harus berpikir gimana caranya kita mengembangkan diri dan kita
selalu up to date kayak gitu. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau mau ada argumen yang berbeda atau ada materi-materi yang mungkin bisa mau disampaikan, menurut saya terbuka aja karena saya termasuk praktisi di JIS kayak gitu. Jadi base-nya karena memang di kuliah saya ada tapi tidak terlalu menekankan karena mumpung di Mapala juga terpakai, jadi saya kawinkan aja kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Soraya atau moderator saya kembalikan. Itu aja sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kak Ade atas ilmu dan pengalamannya yang sangat-sangat bermanfaat kali nih. Jadi terutama tadi bagaimana kesadaran akan resiko bencana harus dapat mencakup individu maupun kelompok. Dan diperlukannya ketersediaan data untuk kesadaran resiko bencana, khususnya kita para pemuda nih. Untuk teman-teman mungkin bisa kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa nih bisa raise hand atau masukin pertanyaannya di kolom komentar. Izin Bu Soraya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Selamat malam kepada Mbak Soraya, Mas Ade maupun Mas Ari yang sudah menjadi narasumber malam ini. Perkenalkan, saya Tantowi dari Bapeda Kabupaten Maluku Timur. Halo, bisa dengar nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan setelah menyimak beberapa dua materi yang disampaikan oleh Mas Ade sama Mas Hari tadi. Yang pertama, betul bahwa kita ini, Indonesia ini dikelilingi 3 lempeng lestari. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia maupun lempeng Pasifik. Jadi tentu Indonesia ini sangat rawan bencana gitu, rawan bencana. Tadi saya memperhatikan diagram risiko bencana maupun korban bencana yang disampaikan oleh Mas Hari tadi memang tidak sebanding dengan diagram risiko bencana itu persentasenya kecil, namun jumlah korbannya besar. Sangat wajar tuh, memang sangat wajar karena ada hal-hal ataupun ada bencana yang bisa kita prediksi ataupun yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi gitu kan, sehingga dapat menyebabkan atau menimbulkan korban yang lebih besar. Kemudian selanjutnya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Ade tadi bahwa saya sepakat. Saya sangat bangga kepada rekan-rekan sekalian sebagai pemuda yang sangat perhatian terhadap daerahnya masing-masing, terhadap keahliannya masing-masing, sehingga berperan terhadap berperaktif untuk di bidang kebencanaan ini, gitu kan? Karena saya juga awalnya kesibukan saya waktu mahasiswa juga sebagai pecinta alam, jadi sangat tergerak terhadap lingkungan, gitu kan, terhadap kelestarian lingkungan. Jadi bencana ini ada yang memang bencana, maksudnya itu bencana rutin, artinya rutin yang memang setiap waktu itu terjadi, dan ada yang bencana diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri, gitu kan, seperti itu tadi, kerusakan lingkungan maupun lain-lain. Kalau yang rutin tadi kan mungkin banjir ataupun puting beliung. Nah, kita tahu spot-spotnya atau daerah-daerah mana yang memang rawan banjir. Nah, terkait masalah data ya,
memang seharusnya kita pemerintah daerah itu harus melek data nih, harus melek data dulu. Nah, karena apa? Karena dengan data kita bisa memprediksi apa yang akan kita perbuat, gitu kan? Apa yang kita lakukan, baik itu dalam menekan angka, menekan angka untuk penurunan tingkat rawan bencana maupun untuk hal-hal penentu kebijakan. Nah, tadi Mas Ade sempat menyampaikan bahwa kebijakan satu peta itu dinilai mempersulit, menurut beliau gitu kan, mempersulit karena beliau sulit memperoleh data yang katanya itu nanti kalau sudah kebijakan satu peta sudah berjalan sebagaimana mestinya kan, sebenarnya tidak terjadi hal yang seperti itu. Justru kami dari aparat pemerintah sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mana satu peta satu data gitu kan. Karena apa tujuannya? Tujuan SP itu sendiri bahwa untuk mengakomodir data-data yang tadinya banyak sumber itu sehingga menjadi satu sumber gitu kan. Misalnya angka kemiskinan tadi kan variatif, dari dinas sosial beda, KBKS beda, maupun dinas-dinas kesehatan beda. Nah, dengan ada kebijakan satu peta maupun satu data, diharapkan ke depan ini data ini bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya agak keberatan kalau Mas Ade bilang bahwa kebijakan satu peta ini mempersulit gitu kan, mempersulit. Enggak, malah sebaliknya. Kalau memang suatu daerah sudah bekerja sama melalui MOU dengan BIG terkait kebijakan satu peta maupun satu data dari BPS, itu kami berharap data yang terupload yang ada di ASP itu di portal JEGD itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi tanpa kita harus ke OPD atau instansi yang kita perlukan datanya. Nah, mungkin itu saja dulu sementara nih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan masukan maupun saran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Kak Mado atau Kak Hari nih ada tanggapan dan ingin menjawab. Siapa dulu? Mungkin Saya Kak dulu Hari deh. dulu ya. Apa Kak Ade dulu? Yaudah. Mas Mado dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Kak Mado dulu aja. Ini takut lupa nanti. Poin turningnya. Jadi tadi disinggung masalah one more polisi ya. Sebenarnya kalau saya kadang bahwa terkadang menyulitkan, terkadang menurut saya ya konsepnya tuh bagus kalau misalnya ngomongin data sebenarnya, yang bicara masalah kebijakan satu peta itu sebenarnya kalau saya pribadi mendukung, namun cuma saat di lapangannya aja sebenarnya yang kadang yang aksesnya belum sampai informasinya itu belum sampai, oh ini gimana sih harus nge-pull-nya atau mau nariknya itu gimana sih, karena kan data ya kita tahu sendiri hal itu krusial dan sangat penting kayak gitu. Kalau saya sepakat sih kayak gitu. Itu sih kalau dari saya sebenarnya, bukan menolak, bukan justifikasi atau glorifikasi ya, tapi saya sebenarnya mendukung memang bahwa polisi cuma saat realistik atau saat implementasinya aja sih. Itu sih kalau saya. Duduk. Oke, mungkin dari Kak Hari ada tanggapan nih, Kak, atau menambahkan? Kembang anjing. Oke. Kalau dari aku memang dari perspektif yang tadi gitu ya, yang seperti yang dijelaskan Pak Tantowi gitu, melihat memang ada ya sebagai praktisi juga gitu ya, walaupun kalau dalam tanggap darurat gitu atau tanggap darurat turun gitu ya, memang nggak praktisi untuk melakukan pemetaan, tapi bagian dari asesmen gitu. Memang beberapa teman juga menyatakan seperti itu kayak gitu terkait praktik lapangannya kayak gitu. Mungkin aku nggak expert dibilang tanya gitu, karena memang kalau di daerah sendiri ada
yang metain ya tuh dalam pemetaannya, peneliti yang fokus petanya. Jadi kalau aku memang dapat beberapa informasi ya kayak gitu sih, sama seperti Mas Mado gitu dalam melihat one map policy itu, kurang lebih itu. Tadi critical point-nya kan di wilayah itu di wilayah peta. Kalau ada critical point di wilayah lain, mungkin saya bisa menambahkan. Saya lebih ngelihat lagi tuh ada beberapa pertanyaan di atas sebenarnya bagaimana standar pengetahuan itu menunjang kinerja menanggulangi bencana. Dia bekerja di krisis center. Mungkin ini yang bisa saya tanggapi terlebih dahulu tuh terkait bagaimana bekerja sebagai krisis center di suatu wilayah gitu. Mungkin itu mau dibahas dulu oleh Soraya. Pertanyaannya dibacakan atau mau open mic yang menulis? Baik Kak, untuk selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Joni Indra. Selamat malam Pak, mau bertanya, saya bekerja sebagai krisis center di suatu wilayah kawasan pariwisata. Apa standar pengetahuan untuk menunjang kinerja saya untuk menanggulangi bencana dan dengan instansi apa saja saya harus bekerja sama? Dan ini ada pertanyaan tambahan juga, data manakah yang lebih akurat untuk penanggulangan bencana di Indonesia? Jadi ada 2 pertanyaan nih Kak. Untuk Hari mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Iya, yang pertama aku mau jawab soal standar pengetahuan gitu ya. Terkait standar pengetahuan sebenarnya ada beberapa hal gitu yang dimiliki orang gitu mestinya, orang semua kita gitu ya. Basic life support gitu tentunya, karena basic life support ini yang mendorong bagaimana membantu situasi keadaan orang lain gitu atau manusia yang sedang kritis gitu ya. Jadi sangat perlu tuh baik semua orang punya pemahaman basic life support, karena bantuan hidup dasar itu sifatnya cepat gitu dan harus tepat, yang akhirnya bisa melanjutkan kehidupan orang yang sedang krisis. Jadi dalam bekerja sebagai, apalagi krisis center pasti sudah punya tuh basic life support, bahasa umumnya PPDD lah ya, pertolongan penderita gawat darurat kayak gitu. Itu yang harus dipunya yang pertama. Terus ngomongin bagaimana standar pengetahuan lain gitu ya. Sebenarnya kalau dalam wacana tourism tuh ada namanya mitigation plan gitu ya. Bagaimana UN Tourism Organization itu coba ngebangun bagaimana dalam kondisi pariwisata yang seperti apa harus melakukan apa gitu. Dalam membangun kondisi pariwisata juga perlu dilihat tuh ancaman kerentanannya gimana. Misalkan pariwisata di wilayah Banten gitu ya, dari Anyer sampai ke ujung kulon, nah, itu perlu dibangun infrastrukturnya karena memang kerentanannya tsunami. Berarti infrastruktur terkait tsunami harus dibangun. Dikasih pemahaman masyarakatnya dan pekerjanya bahwa di sini adalah rawan bencana, ya, tahu langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan atau struktur informasi komunikasi bencananya itu harus dibangun. Terus bagaimana melakukan tanggap darurat gitu sebagai krisis center, bagaimana pemulihannya, bagaimana normalisasinya. Nah, hal-hal itu yang perlu dilakukan gitu ya, dalam upaya penanganan bencana di tempat pariwisata. Beberapa catatan gitu ya, semisal di waktu tsunami 2018 gitu ya, itu kan informasi sangat terbatas pada waktu itu, bahkan BMKG menyatakan bahwa itu hanya gelombang pasang saja, padahal itu adalah tsunami gitu. Ada 3 kali gelombang, yang pertama itu sedang, yang kedua besar, yang terakhir itu kecil. Nah, kalau informasinya kebangun, ketika wilayah pariwisata dengan informasi komunikasi bencana yang terbangun, itu mampu meminimalisir korban tuh. Tapi nyatanya cukup signifikan tuh turis-turis yang pada waktu itu di Anyer gitu ya, turis lokal waktu itu di Anyer, bahkan korbannya pada waktu itu instansi cukup besar dan artis juga ada pada waktu itu. Nah, itu kan ada komunikasi yang terputus tuh, ada informasi yang nggak sampai ke turis-turis.
yang akhirnya menyebabkan korban kayak gitu. Nah, standar komunikasi itu yang mesti dibangun juga gitu dalam krisis center, apalagi krisis center ya. Mulai dari individu sampai pembangunan kelompoknya mesti ada tuh standarnya. Kalau ngomongin standar pengetahuan, terus bagaimana berkolaborasi dengan instansi lain, ya sudah pasti jelas. Ketika tempat pariwisatanya di lokasi yang memang rentan terhadap bencana, ya secara otomatis sudah ada koordinasi dengan Kementerian Parekraf selaku yang mengakomodasi pariwisata, terus berkoordinasi sama BMKG, ada nggak di situ alatnya BMKG yang bisa mendapatkan informasi awal ketika ada sesuatu hal, terus berkoordinasi dengan BNPB juga, terus juga mengajak partisipatif warga lokal gitu ya dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana, dilibatkan juga akademisi-akademisinya. Gitu. Kalau di bencana tuh lebih dikenal pentahelix, namanya itu bagaimana kolaborasi antar instansi dalam melakukan pengurangan risiko bencana atau penanggulangan terhadap suatu bencana. Mungkin itu Mbak Suraya dari aku. Mas Mado, mungkin. Ya, terima kasih Kak Hari. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Ade atau mau menjawab pertanyaan yang selanjutnya, ada data manakah yang lebih akurat untuk penanggulangan bencana di Indonesia? Sama nih, pertanyaannya juga datang dari Bapak Joni Indra juga. Mungkin Kak Mado bisa menjawab. Oke. Mungkin kalau ditanya data manakah yang lebih akurat untuk menanggulangi bencana ya di Indonesia. Kalau ini perspektif dari saya ya, saat ngomong data manakah, saya akan lebih condong ke saat misalnya itu diterbitkan dari misal analisisnya dari dari pemerintahan kita misalnya gitu. Saya akan lebih condong menggunakan itu kayak gitu. Tapi terkadang ada rilis juga misal dari luar atau analisis yang ini sektornya ini statusnya sebagai soliter sendiri, dia berdiri sendiri, dia memiliki analisis sendiri dan dia mempublish data itu bahwa ada dua data misal satu atau lebih dari dua data dia mempublish. Dan gimana nih kita milih data manakah yang paling akurat? Kalau menurut saya akan lebih condong ke yang data pemerintahan. Bukan berarti saya ini ngempain ke pemerintahan, enggak. Tapi terkadang juga kita butuh pembanding atau saya nyebutnya kritik sumber. Jadi sumbernya harus kita kritik bahwa ini lebih absah yang mana nih? Ini relevannya yang mana? Karena menurut saya data di Geografi Informasi Sistem atau GIS atau saat kita ngomongin tentang digital gitu, menurut saya kalau ngomongin tentang akurat itu yang lebih akurat, saya akan ngomong ke hasil dari kritik sumber udah ketemu, ada konklusi, baru kita narik kesimpulan atau silogismenya kita tarik. Ini data yang akurat. Jadi sebenarnya fleksibel sih kalau saya kayak gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Ade. Nah, ini Mbak Louis Narazet dari Universitas Pertamina. Izin bertanya untuk Mas Ade nih. Mau bertanya, apakah untuk pembuatan peta resiko kebencanaan, semisalnya nanti digabung dengan data pendukung, misalnya ada data geologi ataupun data geofisika yang mendukung untuk membangun opini kepercayaan atau dapat menaikkan rasa masyarakat untuk dapat mudah diterima oleh masyarakat. Soalnya di kampus juga mengambil mata kuliah mitigasi bencana. Salah satu tantangannya kalau data geologi atau data geofisika cenderung minat masyarakat untuk mempercayainya rendah. Terima kasih Mas. Gimana nih Kak Ade, mungkin ada tanggapan dan jawaban untuk pertanyaan ini? Oke, kalau dari saya pribadi ya ini sebenarnya cukup kompleks ya permasalahannya saat ngomongin tentang membuat peta resiko bencana. Sebenarnya ada, kalau saya punya acuan sebenarnya katalog pembuatan peta resiko bencana menggunakan GIS itu yang nulis itu dari ini sebentar, Mulyanto Darmawan, itu katalog metodologi penyusunan peta geohazard dan GIS. Kalau saya itu sebenarnya kalau ngomongin
gimana sih pembuatan peta risiko bencana, dan kalau di sini ada masalah gimana sih kalau kita mau kalau saya menangkapnya kita meyakinkan masyarakat bahwa oh ini peta bencana loh kayak gitu di masyarakatnya, saat kalau di konteks ini kan kalau ada data geologi atau geofisika masyarakat itu rendah untuk mempercayai. Nah, sebenarnya ini gimana caranya kita direct atau kadang kita ngomongin tentang pendekatan kita terhadap masyarakat. Kalau kita emang mau announce atau kita mau notice mereka bahwa oh di sini ada bencana kayak gitu. Sebenarnya itu masalah kita nge-direct mereka tuh seperti apa saat kita, apakah kita harus mempublish data misalnya kayak gini aja. Orang yang dia punya kecenderungan lebih menyukai novel sastra dan dia disuruh dibenturkan dengan hukum relativitas Einstein kayak gitu, buku dua kiblat yang berbeda. Menurut saya saat dia disuguhkan nih kamu baca, menurut saya ya dia akan memiliki pertimbangan kayak gitu. Sebenarnya kita harus paham juga tuh. Sebenarnya kan kita ngomongin kalau misalnya ada ilmu tuh ngomongin tentang market atau pasar, audiens kita tuh siapa? Kita harus menyesuaikan di mana posisi kita harus nyesuaiin di mana kita harus, misalnya nggak mungkin kita nih Pak kayak gini langsung. Menurut saya kurang efektif karena terkadang ada yang percaya, terkadang ada yang enggak, terkadang ada yang ya udah ngikut aja karena macam-macam polanya kayak gitu. Ini tergantung pola sih kalau misalnya pertanyaannya gimana masyarakat gitu, karena masyarakat sangat luas Pak pemahamannya kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Ade. Mungkin dari Kak Ari ada tanggapan atau mau ditambahkan? Iya, aku cenderung ke gap knowledge gitu kan. Sebenarnya masyarakat bukan nggak tahu, cuma agak rumit untuk memahami lebih dalam gitu, karena memang perlu dipahami lebih dalam kayak gitu. Kami juga melakukan pemetaan terkait resiko bencana, tapi memang tawarannya ada dua tuh. Ada basisnya geologi gitu ya, basisnya geografi itu terkait kecenderungan penurunan muka tanah, resapan air dan lain-lain, sama memang pemetaan yang partisipatif. Basisnya memang melihat cerita gitu. Kalau Mas Madu bilang tuh budaya tutur gitu ya, tutur kayak gitu. Masyarakat ini akhirnya bisa memetakan sendiri tuh bagaimana resiko di wilayahnya kayak gitu. Karena mereka yang bertempat tinggal secara otomatis mereka yang lebih sering merasakan gitu. Kalau misalkan basis bencananya alam gitu ya, mungkin kita punya rujukan tuh, rujukannya ya peta tersebut kayak gitu. Itu agak lebih susah, tapi bagaimana mengkomunikasikan itu? Kalau misalkan mereka coba ingin tahu itu lebih enak, tapi kalau mereka yang denial gitu kan ada. Nah, diafirmasi lewat cerita-cerita gitu. Biasanya narik cerita soal kebudayaan gitu ya, atau mitos gitu yang ada, atau berbau hal kayak gitu. Yang akhirnya itu sebenarnya jadi rumpun data juga gitu. Kita nggak bisa apa ya, menolak bahwa itu bukan data, tapi itu seenggaknya jadi rujukan gitu, atau referensi rujukan gitu, tambahan data yang bisa kita buktikan lagi lewat proses-proses lain kayak gitu. Biasanya masyarakat memang bisa melakukan pemetaannya, tapi memang butuh difasilitasi gitu. Mungkin dari dampak-dampak lain gitu, dampak sosialnya, bagaimana kohesi sosialnya, terus bagaimana profesinya dan lain-lain. Pada akhirnya pengetahuan itu kan akhirnya dikuasai oleh yang tahu gitu. Ketika melakukan komunikasi dengan gaya-gaya seperti itu tuh akhirnya masyarakat bisa paham tuh bagaimana mereka harus memahami sebuah konteks peta geofisika, geologi, geografi atau semacamnya lah yang agak sulit gitu menerimanya karena metodenya tuh nggak dekat. Jadi itu bisa dikomunikasikan dengan metode yang dekat kayak gitu. Sekaligus mau jawab tadi soal data mana yang lebih akurat. Kalau aku melihat data, selain coba kritik sumber gitu seperti yang dilakukan Mas Mado, memang pada akhirnya metodologi yang paling menentukan gitu, melihat kualitas datanya. Aku ngeliat gitu, metodologi yang paling dekat berarti datanya sesuai. Kalau akurat itu kita sulit menyimpulkan bagaimana yang akurat.
akurat ini kan ketepatan antara realitas dan bayangannya gitu ya, dan teori realitas dan teorinya. Nah, ketepatan metode itulah yang menentukan akurat atau bagusnya sumber data menurutku itu. Selain tadi kita awal kita kritik dulu nih sumber-sumbernya kayak gitu. Terus kalau dibagi lagi sumber mana gitu yang lebih bagus metodenya, pemerintah atau NGO atau organ-organ lain, ya dilihat itu bagaimana metodenya bergerak gitu. Bisa jadi NGO lebih jelek daripada pemerintah, bisa jadi juga sebaliknya, pemerintah lebih jelek daripada NGO tuh metodenya. Mungkin kayak gitu sih. Nah, terima kasih, Raya. Baik, terima kasih untuk Kak Ade dan Kak Hari. Dan untuk peserta juga, terima kasih pertanyaannya sungguh banyak dan sungguh jadi inovatif nih. Jadi mungkin dikarenakan kita memiliki keterbatasan waktu juga, karena waktu juga sudah semakin malam untuk pertanyaan yang belum terjawab, atau nanti bisa kita diskusikan kembali melalui media sosialnya Kak Hari atau Kak Ade nih, atau bisa tanya-tanya ke panitia dari Circle Geo. Mungkin untuk kedua narasumber bisa memberikan closing statement nih Kak. Mungkin dari Kak Hari dulu nih. Oke, terima kasih, Raya. Closing statement dari aku, hari ini kita mesti menormalisasi bencana karena kita nggak bisa lepas dari bencana. Bencana udah menjadi bagian masyarakat Indonesia gitu ya, udah melekat gitu, Indonesia bencana gitu. Jadi kita nggak boleh asing tuh sama bencana dan nggak boleh menganggap bencana itu jadi hal yang tabu gitu. Bencana harus dinormalisasi. Karena ketika kita menormalisasi bencana, akhirnya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika terjadi suatu bencana. Maka dari itu normalisasi itu bukan berarti kita nggak peduli gitu ya udah melepas takdir dan menjadikan takdir itu sebagai tragedi, bukan begitu. Tapi menormalisasi ini berarti coba memahami lebih dalam tentang kebencanaan gitu ya. Coba melakukan langkah-langkah preventif mulai dari diri sendiri, bantu kritisi kebijakan penanggulangan bencana yang tidak baik gitu, menolak konsensi-konsensi lahan yang dibuka gitu ya, lebih dekat lagi dengan lingkungan, mengkritik hal-hal yang akhirnya berdampak terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Jadi sadar dan mulai kritisi dari sekarang, lakukan yang kita bisa gitu, karena kita lihat tadi gitu, normalisasi ini untuk pengembangan kita, bukan menjadikan hidup kita sebagai tragedi itu, seperti yang dikatakan Nietzsche tuh. Itu jadi bahaya, jadinya masa bodoh lah, antar kita juga bakal mati, bukan begitu masalahnya. Tapi ini manusia gitu ya. Dari Kak Ade untuk closing statement. Aku mirip-mirip tadi jadinya, mungkin tercuri kayaknya. Tapi pada intinya yang paling penting itu kesadaran. Kalau saya lebih konteksnya ke mentalitas, atau sebenarnya gimana sih kita dalam merespon gejala atau fenomena sosial di lingkungan kita harus lebih peka. Kita harus berani lebih ngebantu, bukan berarti ngapain sih ikut-ikutan, ngapain sih ngebantu-bantu, berani berekspresi, berani mengungkapkan apa yang kita mau, dalam tanda kutip positif yang lebih baik, misalnya kita mau ngebantu atau apa, kita berani berekspresi tentang itu, bukan berarti kita berekspresi dalam konteks negatif yang kita tahu sendiri seperti apa. Itu penting tuh, di mentalitasnya kita harus ngebangun. Saat kita punya potensi, kita harus berani menyadarkan mengembangkan potensi, kita berani sadar, kita berani melakukan, karena masalah bersama atau kayak bencana seperti itu bukan satu atau dua orang, satu atau dua instansi, atau cuma pemerintahan atau cuma NGO atau kedua-duanya, tapi seluruh orang itu menurut saya wajib untuk mengetahui, membantu, intinya terpusat pada bencana itu, karena ini adalah tentang kemanusiaan, tentang saling peduli sesama manusia, kayak gitu. Karena budaya itu adalah hal yang paling penting, memanusiakan manusia. Kalau kita sudah mentalnya tidak ada atau identitas kita hilang, identitas kita sebagai manusia dan kita sebagai orang Indonesia yang punya altruistik tinggi dalam budaya dan tradisinya, mau seperti apa ke depannya? Kalau saya dari itu berani berekspresi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Ade dan Kak Hari. Jadi intinya kita sebagai pemuda harus menjadi agen perubahan ya, khususnya dalam penanggulangan bencana. Nah, baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Uh, Selanjutnya kita beralih ke ini nih, kita punya time to circle geo, di mana jadi apa sih sebenarnya circle geo itu dan apa saja manfaatnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan memberitahukan tuh terkait program Circle Geo yang dapat membantu teman-teman sekalian di dalam peningkatan penghasilan dan karir melalui Maps. Selanjutnya, jadi Circle Geo juga sudah melakukan berbagai agenda acara nih, yaitu di hari Sabtu kemarin ada restorasi ekosistem hutan berbasis teknologi spasial yang dilanjuti dari strategi pemetaan dalam pembangunan ekowisata, dan pada hari ini kita juga sudah melakukan webinar tentang peran generasi muda dalam penanggulangan bencana di era digital. Selanjutnya, apa saja sih yang bisa kita terapkan dari webinar hari ini? Jadi dari webinar pada malam hari ini kita mendapatkan seberapa penting peran pemuda dalam perkembangan teknologi digital dalam mitigasi bencana dan manfaatnya, manfaat mitigasi bencana berbasis teknologi digital serta perkembangan teknologi yang khususnya dalam penanggulangan bencana dan cara penanggulangan mitigasi bencana dengan menggunakan sistem informasi geospasial. Selanjutnya, di sini sudah ada nih contoh dari user dari teman-teman yang udah melakukan dan ikut kelas dari kelas PPKM. Nah, di sini ada dari Circle Geo sendiri itu punya web berbasis teknologi geospasial. Nah, di sini ada contoh dari kerjanya, hasil dari kinerjanya user nih. Di sini ada ada tentang resiko dan lingkungan bencana dan analisis. Nah, teman-teman sekalian bisa banget dikepoin nih di riskmodel.go.id. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari segi pemetaannya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin peta di website teman-teman sendiri. Nah, di sini ada beberapa daerah rawan gempa dan daerah titik-titik rawan gunung berapi. Nah, ini teman-teman juga bisa ikut di mana data-data teman-teman juga tuh di sini tentunya aman dan website teman-teman juga tuh tanpa coding, desainnya juga custom, tentunya mobile friendly dan tanpa instalasi. Jadi website yang teman-teman bikin nantinya tanpa coding dan bisa didesain sendiri sesuai dengan teman-teman sekalian gitu. Selanjutnya, teman-teman juga bisa kepoin nih di resiko.cis.go.id. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan kelas PPKM-nya Circle Geo, nah teman-teman bisa banget nih di klik http://geo.id/plangeo dan atau teman-teman bisa kepoin nih Tribelio di tribelio.com. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa di link presensinya. Link presensi nanti akan disampaikan oleh admin di Circle Geo di presensi 04. Mungkin bisa dibantu untuk Mas Langgeng. Nah, ini ada di http://geo.id presensi 04. Teman-teman bisa melakukan presensi mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman kita bisa langsung kita sudah berada di penghujung acara, kita bisa melakukan sesi foto bersama. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa foto bersama nih. Boleh teman-teman dibantu.
sepertinya ada satu slide nih yang bisa kita capture. Mungkin teman-teman dari panitia Circle Geo bisa membantu untuk capture. Oke. Mungkin bisa. Iya, aku aba-aba ya. Cuma ada satu slide. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Kak Hari dan Kak Ade, yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Mungkin dari saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Geosirkel. Terima kasih. Para audiens. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat Pak Mado. Sehat Pak Hari juga. Aduh. Alah, waduh. Satu panel nih. Ayo Pak, izin ya, Soraya. Ya, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon Terima maaf. kasih Pak ya. Sehat selalu, Ya, Lestari. Salam Lestari. Selamat malam. Malam.